Halo adik-adik, kembali lagi bersama Trik UMPTKIN, tempat di mana kamu akan menemukan informasi penting seputar dunia perkuliahan. Di video sebelumnya, kita udah bahas soal penalaran akademik nomor 1-5 plus tips dalam menjawab soal. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali soal nomor 6. Tapi sebelum kamu nonton video ini, kamu wajib banget untuk cek video sebelumnya ya, agar nanti belajarnya lebih sinkron dan tertata. Dan buat kamu yang punya banyak pertanyaan seputar UMPTKIN, butuh rincian materi UMPTKIN, latihan soal, dan lain-lain, kamu bisa banget langsung hubungi admin ke nomor ini. Atau bisa juga langsung kepoin Instagram Trik UMPTKIN. Dan kita juga sering mengadakan tryout gratis. Jadi kamu wajib banget untuk follow agar tidak ketinggalan informasi seputar tryout ataupun informasi penting UMPTKIN. Oke adik-adik, kita langsung masuk ke soal nomor 6 ya. Setiap anggota pramuka memiliki perlengkapan untuk berkemah. Vino tidak memiliki perlengkapan untuk berkemah. Maka simpulan yang tepat adalah, oke adik-adik kita bahas bareng-bareng ya. Santai tapi serius sedikit biar makin paham. Dalam konteks UMPTKIN, soal seperti nomor 6 itu termasuk dalam kategori penalaran logis. Lebih spesifik lagi, jenis soal ini disebut silogisme atau penarikan kesimpulan. Singkatnya, silogisme adalah soal yang terdiri dari dua premis dan kita diminta untuk menarik kesimpulan logis dari kedua premis itu. Contohnya, premis 1, semua anggota pramuka memiliki perlengkapan berkemah. Premis 2, Vino tidak memiliki perlengkapan berkemah. Lalu kalian diminta untuk menarik kesimpulan dari kedua premis tersebut. Nah, ciri-ciri soal silogisme dalam UMPTKIN, pertama, biasanya pakai kata kunci semua, sebagian, tidak ada, jika, maka. 2. Butuh logika lurus, bukan berdasarkan pengalaman atau asumsi sendiri. 3. Jawabannya harus pasti benar, tidak boleh mungkin atau bisa jadi, kalau tidak didukung logika dari premis. Nah, pada soal ini, kalimat pertama bilang, setiap anggota pramuka memiliki perlengkapan untuk berkemah. Artinya, kalau kamu anggota pramuka, kamu pasti punya perlengkapan kemah. Dan pada kalimat kedua, bilang bahwa Vino tidak memiliki perlengkapan untuk berkemah. Nah, berarti Vino tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai anggota pramuka. Karena setiap anggota pramuka harus punya alat kemah dan Vino nggak punya. Maka kesimpulannya adalah Vino bukan anggota pramuka. Jawabannya yang tepat adalah A. Tips simple biar nggak ketukar. Nah, kalau ada soal pakai kalimat semua A adalah B, terus dikasih tahu si C bukan B, maka kesimpulannya C bukan A. Selanjutnya masuk ke soal nomor 7. Berdasarkan data nilai matematika siswa di suatu sekolah, diketahui nilai Ahmad lebih tinggi dari nilai Bima, nilai Dimas tidak lebih tinggi dari nilai Vina, tetapi lebih tinggi daripada nilai Erin. Nilai Bima sedikit lebih tinggi dari nilai Cici. Jika nilai Cici lebih tinggi dari nilai Vina, maka pernyataan berikut yang pasti benar adalah, adik-adik, coba perhatikan baik-baik soal ini. Soalnya emang kelihatan panjang, tapi kalau kita urutkan satu persatu informasinya, nanti kalian bakal lihat polanya. Langkah 1, catat perbandingan nilai yang diketahui. Kita tulis dulu adik-adik, poin-poin penting dari soal ini. Pertama, Ahmad lebih tinggi dari Bima. Kedua, Dimas tidak lebih tinggi dari Vina. Ketiga, Bima tinggi dari Cici. Yang keempat, Cici tinggi dari Vina. Selanjutnya, langkah kedua, ubah ke bentuk urutan peringkat. Sekarang kita bentuk urutannya. Kita belum tahu angka pastinya, tapi kita bisa buat urutan dari yang tertinggi ke terendah pakai tanda berikut ini. Dari info 1, Ahmad besar dari Bima. Dan dari info 3, Bima besar dari Cici. Maka dapat kita tuliskan Ahmad besar dari Bima, besar dari Cici. Dari info keempat, diketahui Cici besar dari Vina. Maka bisa kita tuliskan Ahmad besar dari Bima, besar dari Cici, besar dari Vina. Dari info 2, diketahui bahwa Dimas tidak lebih tinggi dari Vina, tapi Dimas lebih tinggi dari Erin. Nah, bisa kita gabungkan semua informasi tadi menjadi Ahmad besar dari Bima, besar dari Cici, besar dari Vina, besar dari Dimas, besar dari Erin. Tapi ingat ya, antara Vina dan Dimas bisa jadi sama nilainya. Karena tadi bilang Dimas tidak lebih tinggi dari Vina. Jadi bisa sama atau lebih rendah.
Selanjutnya langkah yang ketiga, kita cari yang pasti benar. Sekarang kita lihat pilihan jawaban, kita cari yang pasti benar, bukan yang mungkin. Yang opsi A, nilai kedua terendah didapat oleh Erin. Nah, ini salah, karena Erin itu yang paling rendah sendiri. Jadi, dia urutan terakhir, bukan kedua dari bawah. Yang B, nilai Cici lebih rendah dari nilai Dimas. Ini salah juga ya. Tadi kita punya Cici besar dari Vina, besar dari Dimas. Artinya, Cici itu lebih tinggi dari Dimas, bukan lebih rendah. Yang C, nilai Dimas berada di urutan tertinggi. Kita lihat urutannya, tadi Ahmad nomor 1, Bima 2, Cici 3, Vina 4, Dimas 5, Erin 6. Dimas berada di urutan kelima, bukan ketiga. Jadi yang C salah ya. Dan D, Dimas memiliki nilai yang lebih rendah dari nilai Bima. Nah, ini yang paling tepat. Sesuai dengan pola tadi, Bima besar dari Cici, besar dari Vina, besar dari Dimas. Jadi jelas banget Dimas lebih rendah dari Bima. Sehingga jawaban yang pasti benar adalah D. Tips simple untuk soal yang kayak gini. Pertama, tulis ulang perbandingan pakai tanda panah atau tanda besar, kecil, jadi jangan cuma dibaca doang, agar kalian tergambarkan seperti apa polanya. Yang kedua, urutkan dari yang paling tinggi ke paling rendah biar kelihatan posisinya. Yang ketiga, fokus sama kata-kata kayak lebih tinggi, tidak lebih tinggi dari, dan jika. Ini adalah kunci logikanya. Keempat, kalau ada kalimat jika A, maka titik-titik. Berarti asumsinya A itu terjadi, jadi jangan ragu pakai infonya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 8. Dan pada soal ini, kalian diminta untuk menentukan nilai dari perhitungan akar 2, akar 3, akar 2, akar 3, pangkat 16. Di soal ini, kita akan menyederhanakan akar bertingkat ini menjadi bentuk yang lebih sederhana, baru kita hitung nanti pangkat 16-nya. Langkah pertama, kita tulis ulang bentuk akar sebagai pangkat. Kita tahu bahwa dalam matematika, akar A sama dengan A pangkat 1/2, nilainya adalah sama. Maka bentuk dari akar 2, akar 3, akar 2, akar 3 pangkat 16 tadi bisa kita tuliskan menjadi 2 dikali akar 3 dikali akar 2 dikali akar 3 pangkat setengah pangkat 16. Nah, kenapa bisa jadi begitu? Karena tadi kan kita tahu bahwa akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Maka kita bisa ubah akar terluar tadi, jadi tadi angka 2 ini kan akar 2. Kita ubah menjadi 2 saja, akarnya hilang. Lalu kita ubah akar terluar tadi menjadi pangkat setengah. Dan sisanya kita tetap biarkan dahulu, kita sederhanakan pelan-pelan. Selanjutnya langkah kedua, kita kalikan pangkat luar. Kita gunakan aturan pangkat bahwa A pangkat M di dalam kurung pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Jadi bisa dikalikan ya antara pangkat yang di dalam kurung sama yang di luar kurung. Maka hasilnya tadi 2 dikali akar 3 dikali akar 2 dikali akar 3 pangkat setengah pangkat 16 dapat menjadi 2 dikali akar 3 dikali akar 2 dikali akar 3 pangkat 8. Karena setengah dikali 16 sama dengan 8. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu ubah jadi bentuk kuadrat. Sekarang kita tahu bahwa A pangkat 8 sama dengan A pangkat 2, 4. Karena tadi kan aturan dalam matematika A pangkat Mn sama dengan A pangkat M kali N. Jadi kita dapat ubah A pangkat 8 menjadi A pangkat 2, 4. Sehingga kita dapat ubah bentuknya menjadi 2 dikali akar 3 dikali akar 2 dikali akar 3 pangkat 2 pangkat 4. Kenapa kita ubah jadi kuadrat dulu? Nah, supaya kita bisa menghilangkan tanda akar dari dalam kurung. Karena X pangkat 2 itu sama dengan X. Langkah keempat, kita hitung isi kuadrat. Kita selesaikan dulu bagian dalam kuadrat. 2 dikali akar 3 dikali akar 2, akar 3 kuadrat, sama dengan 2 pangkat 2 dikali akar 3, akar 2, akar 3 kuadrat. Sehingga didapatkan hasilnya 4 dikali akar 3 dikali akar 2 dikali akar 3 kuadrat. Langkah 5, selesaikan akar dari dalam. Sekarang kita fokus ke bagian akar 3 kali akar 2 kali akar 3 kuadrat.
Sama seperti sebelumnya, kita ubah dari dalam. Kita tahu akar 3 sama dengan 3 pangkat 1 per 2. Sehingga akar 2 dikali 3 pangkat 1 per 2 sama dengan 2 kali 3 pangkat 1 per 2 pangkat 1 per 2 menjadi 2 pangkat 1 per 2 dikali 3 pangkat 1 per 4. Lalu, akar 3 dikali 2 pangkat 1 per 2 dikali 3 pangkat 1 per 4 sama dengan 3 kali pangkat 1 dikali 2 pangkat 1 per 4 dikali 3 pangkat 1 per 8 sama dengan 2 pangkat 1 per 4 dikali 3 pangkat 9 per 8. Nah, 3 pangkat 9 per 8 ini didapatkan dari penjumlahan 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 1 per 8 ya. Jadi hasilnya 3 pangkat 9 per 8. Kemudian kita kuadratkan. 2 pangkat 1 per 4 dikali 3 pangkat 9 per 8 pangkat 2, maka hasilnya 2 pangkat 1 per 2 dikali 3 pangkat 9 per 4. Jadi singkatnya, setelah kuadrat bagian dalam menjadi 3 kali akar 2 kali akar 3 sama dengan 3 kali 2 dikali akar 3 pangkat setengah. Sama dengan 3 dikali akar 2 dikali akar 3. Langkah ke-6, gabung semua. Kita masukkan kembali 4 dikali 3 dikali akar 2 dikali akar 3 sama dengan 12 dikali akar 2 dikali akar 3. Langkah ke-7, ulang proses kuadrat. Kita ubah jadi kuadrat lagi, yaitu 12 dikali akar 2 dikali akar 3 pangkat 4 sama dengan 12 kuadrat dikali akar 2 dikali akar 3 kuadrat. Kenapa bisa seperti ini? Karena AB kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat dan akar X kuadrat sama dengan X. Dan langkah keempat, kita sederhanakan kembali menjadi 144 dikali 2 dikali akar 3 kuadrat sama dengan 288 dikali akar 3 kuadrat. Lalu kita kuadratkan menjadi 288 kuadrat dikali akar 3 kuadrat sama dengan 82.944 dikali 3, sehingga didapatkan hasilnya Rp248.832. Nah, tips penting dalam menjawab soal perpangkatan banyak seperti ini, yang pertama, akar bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Kedua, pangkat bisa disederhanakan pakai sifat eksponen. Dan yang ketiga, jangan takut dalam bentuk akar bertingkat, karena bisa diselesaikan dari dalam keluar satu per satu. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 9. Seorang pemetik kebun memetik jeruknya setiap hari dan mencatat banyaknya jeruk yang dipetik. Ternyata banyaknya jeruk yang dipetik pada hari ke-N memenuhi rumus UN sama dengan 50 ditambah 25N. Jumlah jeruk yang telah dipetik selama 10 hari yang pertama adalah... Oke adik-adik, soal seperti ini masuk ke dalam topik barisan dan deret, lebih spesifik lagi jenis soal barisan aritmatika. Nah, soal ini dalam UMPTKIN untuk menguji kemampuan hitung cepat dan pemahaman pola. Nah, langsung aja kita masuk ke langkah yang pertama ya. Jadi, kita pertama pahami dulu arti dari rumus UN sama dengan 50 tambah 25N yang ada di soal tadi. Apa itu UN? UN adalah jumlah jeruk yang dipetik pada hari ke-N. N adalah nomor hari. Jadi pada hari ke-1, U1 sama dengan 50 ditambah 25 dikali 1. Hari kedua atau U2 sama dengan 50 ditambah 25 dikali 2. Hari ketiga, U3 sama dengan 50 ditambah 25 dikali 3, dan seterusnya. Penyelesaian soal ini menggunakan rumus aritmatika. Kenapa menggunakan rumus aritmatika? Karena pertama, setiap hari jumlah jeruk naik dengan selisih yang tetap, yaitu 25 buah. Langkah kedua, cari suku pertama dan suku ke-10. Kita ingin tahu berapa jumlah jeruk selama 10 hari. Artinya, kita butuh suku pertama hari ke-1 atau U1 dan suku ke-10 atau hari ke-10 U10. Pertama kita hitung U1. U1 sama dengan 50 ditambah 25 kali 1 sama dengan 75. Artinya, pada hari pertama petani memetik 75 jeruk. Selanjutnya hitung U10. U10 sama dengan 50 tambah 25 dikali 10 sama dengan 50 ditambah 250 sama dengan 300. Artinya,
Pada hari ke-10, petani memetik 300 jeruk. Langkah ketiga, kita gunakan rumus jumlah N suku pertama atau SM. Karena ini barisan aritmatika, kita pakai rumus jumlah SN sama dengan N per 2 dikali U1 tambah UN. Di mana N sama dengan 10 karena kita menghitung 10 hari pertama, U1 sama dengan 75, dan U10 sama dengan 300. Masukkan ke dalam rumus. S10 sama dengan 10 per 2 dikali 75 ditambah 300 sama dengan 5 dikali 375. Didapatkan hasilnya 1875. Jadi, jawabannya adalah D, yaitu 1875 buah jeruk. Oke adik-adik, kita masuk ke soal nomor 10. Aida meninggalkan kota A pada pukul 6.15 dan sampai di kota B pada pukul 9.45. Jika Aida mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan istirahat 1 jam di tengah perjalanan, maka jarak kota A dan B adalah... Oke adik-adik, pertama kamu ingat rumus ini baik-baik ya. Rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh. Tapi waktu tempuhnya harus bersih, artinya waktu jalan doang, tidak termasuk waktu istirahat. Untuk langkah-langkahnya, pertama hitung total waktu dari awal sampai akhir. Aida berangkat pukul 6.15, tiba pukul 9.45. Kita hitung selisihnya dulu. Dari jam 6.15 ke jam 9.15 itu 3 jam. Ditambah 30 menit dari jam 9.15 ke 9.45. Total waktu perjalanan 3 jam 30 menit atau 3,5 jam. Lalu kita kurangi waktu istirahat. Aida beristirahat selama 1 jam. Berarti, waktu yang dipakai untuk benar-benar menyetir mobil 3,5 jam dikurang 1 jam, yaitu 2,5 jam. Langkah ketiga, gunakan rumus jarak. Ingat rumus dasar tadi, bahwa jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatan sama dengan 60 km per jam, dan waktu menyetir 2,5 jam. Sehingga jarak sama dengan 60 dikali 2,5 sama dengan 150 km. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke adik-adik, sampai di sini kalian punya pertanyaan nggak atau masih kebingungan dalam menjawab soal UMPTKIN? Nah buat kalian yang masih punya banyak pertanyaan ataupun kendala, boleh banget langsung hubungi admin ya. Nanti akan ada admin yang akan membantu semua keperluan kalian dalam mempersiapkan UMPTKIN 2025. Dan buat kalian yang butuh rincian materi UMPTKIN lengkap ataupun latihan soal ataupun paket belajar UMPTKIN, kamu bisa banget belajar pakai paket sukses UMPTKIN 2025 ini. Paket ini telah membantu banyak camaba sejak 2021. Isi paket UMPTKIN ini udah lengkap banget ya, dari materi, soal, tryout, teknik menjawab soal, simulasi UMPTKIN, prediksi soal UMPTKIN, kumpulan kosakata bahasa Arab, bahasa Inggris, sinonim dan antonim, serta berbagai fasilitas lainnya. Jadi selain paket ini isinya udah lengkap banget, paket ini juga telah membantu meloluskan banyak camaba ke kampus impian mereka masing-masing sejak 2021. Nah, kabar baiknya paket ini tuh tersedia dalam bentuk aplikasi khusus, jadi bisa langsung kalian pelajari detik ini juga, hari ini juga. Jadi buat kalian yang lagi benar-benar berjuang dan butuh paket ini, langsung saja hubungi admin ya, langsung digarcepin hubungi admin agar kalian kebagian kuotanya. Karena paket ini tuh kuotanya udah menipis, sudah dicari banyak pejuang UMPTKIN sejak 2024. Jadi saingan kalian tuh udah mulai mati-matian belajar sejak Desember kemarin. Nah yuk kalian yang masih ada kesempatan, masih ada waktu, yuk diambiskan belajarnya pakai paket ini. Langsung hubungi admin ya. Oke adik-adik, di video selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan dari nomor 11 ya. Jadi stay tune terus dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terupdate. Oke adik-adik, semangat terus belajarnya. Semoga lolos UMPTKIN 2025.